Selamat datang dan selamat menikmati. Casey dan Judro, mereka berdua menyaksikan langsung pembunuhan kedua orang tua mereka di tangan psikopat. Tapi dalam keadaan yang sangat menyeramkan itu, mereka melawan. Mereka berdua menyerang dan berhasil membunuh psikopat itu. Tapi sudah tidak ada jalan kembali setelah itu. Saat Jin-hyuk memikirkan langkah selanjutnya, Casey dan Judro menyerang Jin-hyuk. Jin-hyuk menyadari kalau serangan mereka berdua sangat kuat, dan Jin-hyuk menyerang balik. Casey dan Judro akhirnya mengeluarkan skill kombinasi mereka. Mereka akan menggunakan senjata yang sama dan serangannya akan naik 2 kali lipat. Para anggota pihak Empire menyelamati Fenheim atas keberhasilannya merekrut Jin-hyuk. Fenheim menjelaskan kalau keputusan itu belum final, dirinya hanya berpegang pada perkataan Jin-hyuk saja. Tapi bagi mereka, merekrut Jin-hyuk akan jadi bantuan besar bagi Empire mendominasi tower lantai menengah. Mo Yong-soo yang melihat kegembiraan pihak Empire, dirinya menyesal tidak dapat berbaikan dengan Jin-hyuk. Lalu muncul Blood Phantom dari belakang dan berkata, ia tak menyangka kalau seorang ketua akan mencari dirinya. Jadi siapa yang harus ia lenyapkan? Apakah itu Kang Jin-hyuk yang berpihak kepada Empire? Mo Yong-soo mengatakan, lenyapkan orang-orang yang mengikuti Jin-hyuk. Mereka selalu menjadi penghalang saat dirinya ingin menyerang Jin-hyuk. Blood Phantom mengatakan, dirinya tidak peduli akan siapa yang harus dibunuhnya, tapi ini akan melanggar aturan tower. Misi ini akan membutuhkan bayaran yang sangat besar. Dirinya hanya mengkonfirmasi, jadi Mo Yong-soo tidak perlu marah. Mo Yong-soo berpikir, bila Jin-hyuk berpihak kepada Empire, sama saja dirinya mati. Dirinya tidak punya pilihan selain membunuh Jin-hyuk dengan tangannya sendiri. Casey dan Judro menyerang Jin-hyuk bersama-sama, tapi Jin-hyuk masih dapat menghindari serangan mereka dengan mudah dan berhasil menyerang balik. Saat mereka terkena serangan Jin-hyuk, Casey dan Judro malah tampak menikmatinya. Jin-hyuk merasa kalau pertarungan ini terlalu memakan waktu dan berniat untuk membunuh mereka saja. Di luar dugaan, ternyata Casey dan Judro berlutut dan menyerah. Casey mengatakan, kita menyadari, walaupun kami menggabungkan kekuatan tetap tidak dapat mengalahkan Jin-hyuk. Lebih baik kami menjadi keluarga Jin-hyuk saja. Akhirnya Jin-hyuk menggunakan Brand of Obedience kepada mereka berdua. Dan dengan begitu, duo kembar psikopat menjadi keluarga, alias budak Jin-hyuk yang baru. Teresa dan Yusong memasuki labirin dengan mengikuti Alice. Alice mengatakan, ia tidak tahu pasti lokasi Jin-hyuk di mana, tapi yang pasti, benang mana yang menghubungkan dirinya dengan Jin-hyuk mengarah ke sana. Jadi bila kita mengarah ke sana, Jin-hyuk pasti ada di sana. Tiba-tiba muncul Black Phantom Yomho bersama pasukannya. Yomho mengatakan, dirinya tidak dapat membiarkan mereka untuk pergi ke sana. Kalian semua akan mati di sini dengan tangannya. Alice berharap Jin-hyuk segera datang. Dirinya sudah tidak mempunyai mana, karena terpisah dari Jin-hyuk. Jin-hyuk mengatakan, Casey, Judro, kita adalah keluarga sekarang. Mulai sekarang, kalian tidak dapat membunuh orang sesukanya. Dirinya akan menunjuk orang jahat yang dapat kalian urus. Dirinya tidak peduli apa yang akan kalian lakukan kepada mereka. Casey dan Judro tampak senang akan peraturan baru itu. Tiba-tiba Jin-hyuk merasakan sesuatu dan pergi meninggalkan mereka. Saat pasukan Black Phantom akan menyerang Alice, Teresa segera menghadang untuk melindunginya. Yusong juga turut menyerang pasukan Black Phantom, tapi Yomha segera menghadangnya. Yomha mengatakan, orang luar yang dapat menggunakan ilmu pedang murim, betapa menakjubkan. Siapa identitas Yusong sebenarnya? Yusong mengatakan, dirinya tidak akan memberikan namanya kepada orang seperti Yomha. Lalu Yusong mengeluarkan skill terbaiknya, yang sebenarnya ia simpan hanya untuk Jin-hyuk. Skill Yusong melukai dan membunuh banyak pasukan Black Phantom. Yomha mengatakan, Yusong sudah mencapai tingkatan di mana seseorang sudah menyatu bersama pedangnya. Tapi sayang, dirinya yang menjadi lawan Yusong. Yusong terluka saat menahan serangan dari Yomha. Saat Yomha akan menghabisi Yusong, Teresa datang dan menyerang Yomha. Yomha mengatakan, sungguh kekuatan yang menyebalkan, tapi menyerang dirinya sekarang adalah suatu kesalahan besar. Seharusnya Teresa tetap melindungi Alice saja. Melihat Alice yang selalu di belakang, sepertinya pertarungan bukan keahlian Alice.
Tiba-tiba, Jin Hyuk datang dan membantai para pasukan Black Phantom. Jin Hyuk mengatakan, bukankah Yusong seharusnya adalah ahli pedang, tapi kenapa malah Yusong yang dihajar habis-habisan? Teresa mengatakan, Yusong tidak lemah, hanya lawannya saja yang sangat kuat. Jin Hyuk mengatakan, semua orang di sini selain kita adalah orang jahat. Casey dan Judro langsung muncul, membantai semua pasukan Black Phantom. Yomha mulai cemas karena player hebat lainnya muncul. Posisinya sudah sangat tidak menguntungkan, ia akan melarikan diri dan membentuk ulang grupnya. Tiba-tiba serangan Jin Hyuk mengenai tubuh Yomho. Jin Hyuk mengatakan, Yomho, berhenti berlagak sok kuat. Kamu hanya ketua tingkat menengah saja, melawanmu tidak menantang sama sekali. Yusong berpikir, hanya dengan satu gerakan, Jin Hyuk membunuh Yomho yang mengalahkan dirinya dalam sekejap. Entah berapa banyak usaha yang harus ia curahkan hanya untuk mendekati kemampuan Jin Hyuk. Setelah pasukan Black Phantom dimusnahkan, Jin Hyuk meminta agar Casey dan Judro pergi keluar duluan. Jin Hyuk menjelaskan kalau si kembar adalah rekrutannya yang baru. Yusong mengatakan apa yang akan Jin Hyuk lakukan sekarang. Yang dirinya ingat, butuh waktu 20 hari untuk menyelesaikan labirin ini. Jin Hyuk mengatakan, 20 hari? Ia rasa pemula punya banyak waktu untuk disia-siakan. Para Guardian Spirit ini akan membuka jalan menuju makam untuk kita. Selama kita mendapatkan item yang tepat, kita akan keluar dalam waktu beberapa jam saja. Saat mereka semua sudah pergi, Liao Wei membuka matanya. Di markas besar Guild China, seorang eksekutif bernama Xiao Ting sedang mengumpulkan informasi. Xiao Ting berpikir, sudah 24 jam berlalu semenjak Liao Wei dan Namgung Cheon masuk ke dalam tower. Dirinya bertanya-tanya, kapan mereka akan kembali? Semuanya terlihat sangat damai dan tentram. Apakah mereka semua tahu betapa rapuh dunia yang mereka tinggali sekarang saat semua ranker tingkat tinggi berada di dalam tower? Sepertinya tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan mereka. Dengan bantuan para Guardian Spirit, pintu makam terbuka tanpa ada halangan sama sekali. Saat mereka masuk ke dalam, Jin Hyuk mengatakan, dirinya akan memperingatkan mereka semua, jangan menyentuh harta apapun di dalam sini. Muncul notifikasi, mereka yang masuk ke dalam makam dapat memilih satu harta. Player serakah yang mengabaikan ini akan menerima hukuman Curse of the Kings. Jin Hyuk mengatakan, lihat itu, bunyikan lonceng itu, lalu pintu keluar akan terbuka. Yusong mengatakan, apakah semudah itu menyelesaikan labirin ini? Jin Hyuk mengatakan, coba saja bunyikan lonceng itu, jika Yusong terus menggerutu. Saat Jin Hyuk sedang mencari harta incarannya, tiba-tiba Liao Wei muncul. Saat mereka semua bersiaga, Liao Wei mengeluarkan gulungan dan membuka portal. Dari dalam portal, keluar Mo Yong-su beserta pasukan murimnya. Liao Wei melaporkan kalau pasukan Phantom Blood sudah dimusnahkan. Mo Yong-su mengatakan, seperti yang ia kira, para Black Phantom tidak dapat diandalkan. Kerja bagus, Liao Wei. Jin Hyuk mengatakan, Mo Yong-su menggunakan portal hanya untuk bertemu dengan dirinya. Tidakkah kamu akan dalam masalah bila manajemen mengetahui hal ini? Mo Yong-su mengatakan, sebuah omong kosong, manajemen tidak dapat melihat ke dalam labirin. Jika ia membunuh mereka semua, tidak akan ada yang tahu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mo Yong-su menggunakan Great Transformation Marble. Semua stat akan meningkat 2 kali lipat selama 1 jam. Saat Alice bersiap untuk bertarung, Jin Hyuk memasukkannya kembali ke dalam cincin. Melihat jumlah pasukan murim yang banyak, Jin Hyuk memanggil keluar para Guardian Spirit yang sudah bersiap dalam mode bertarung. Saat kedua belah pihak bertarung, Mo Yong-su mencoba untuk menyergap Jin Hyuk. Tapi Jin Hyuk masih dapat menghindarinya dan mengeluarkan sebuah harta. Mo Yong-su mengatakan, relik paling berbahaya dari lantai ke-25, Horn of Despair. Jin Hyuk mengatakan, saat 3 pertama kali dibunyikan, akan muncul bencana kehancuran. Tapi saat dibunyikan keempat kali, keberuntungan akan mengikuti. Mo Yong-su mengatakan, apakah Jin Hyuk berpikir dirinya bodoh? Apakah Jin Hyuk berpikir akan selamat dari 3 bencana di dalam ruangan tertutup ini? Dirinya tidak dapat digertak dengan ancaman kosong seperti itu. Lalu Jin Hyuk meniupkan Horn of Despair. Muncul notifikasi, bencana pertama menghampiri mereka.
bencana makam yang pertama, Black Scorpion sudah muncul. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.